bos rental dia sewa kereta. Ini yang 2-3 hari ini. Itu lain yang dibunuh secara little by little, sedikit demi sedikit. Lain yang orang kena stroke sebab makanan apa semua yang ada di Aceh, sebab dia orang tak hiraukan. Makanan pemerintah dia tak jaga apa yang dia taruh dalam makanan tu orang Aceh makan. Belum lagi kalau kita fikir pemerintah Indonesia bunuh orang Aceh dengan cara accident di jalan. Belum lagi kalau kita ingat orang Aceh yang keluar sebab tak dapat cari rezeki di Aceh sendiri, keluar dan merantau ke seluruh dunia untuk mencari rezeki. Jadi keadaan di Aceh sekarang ni, orang Aceh sudah mau habis. Ini persis apa yang terjadi di Palestin sekarang ni. Bangsa Palestin dihabiskan dengan Yahudi sedikit demi sedikit dengan berbagai cara. Bahkan kalau kita lihat apa itu lampin perempuan pun untuk waktu dia ada halangan, dia taruh obat-obat supaya dia tak boleh beranak. Itu yang terjadi. Ramai di Aceh sekarang, orang Aceh sudah tidak ada anak sebab dia buat seperti itu. Jadi yang masalah dia, orang Aceh hampir habis sekarang ni, tapi yang dimasukkan daripada luar, orang Cina masuk ke Aceh, orang Jawa transmigrasi. Ya, jadi itulah yang dikatakan penjajahan atas orang Aceh sekarang ini. Itu tambahan dari saya sedikit, kawan-kawan dan Mr. Loba-Loba. Terima kasih. Right, mungkin sebelum saya close statement, sebab saya kena off sekejap, dah prepare pre-down meal sahur. Betul sangat, I could agree more. Penjajahan ini semacam penjajahan sistemik yang dilakukan oleh kerajaan Indonesia kepada Aceh. Namun yang kita sayangkan ialah seberapa sedar kita hari ini kepada pemerintah Jawa. So, dalam forum ni saya berkhidmat betul supaya kita betul membangun kekuatan bersama. Dan kalau one day my brother Tauku Hanif living in United States, maybe you fly to Malaysia, kita boleh hang out together and discuss something about this kind of thing. I need to share it. And another friends of mine dalam room ni, kalau datang Malaysia, siapa tahu kita boleh berbincang, berborak-borak kan, lepas kita boleh open minded, talking something. Saya sangat welcoming for that. Kenapa? Kalau kita memang punya niat tulus kerana Allah Subhanahu Wa Taala memperjuangkan Aceh yang bermartabat, ialah dengan fikiran yang berkhidmat, yang betul-betul fikiran yang memang jernih. Bukan kita nak cari nama popular, tak. Sebab kita esok semua mati dengan satu kain kafan saja, tak lebih. Dan kita got the two choice, neraka and syurga. Sebelum ni pada masa dahulu. So ingat, kalau kita kena berkhidmat kepada Aceh, tolong kita asah fikiran kita yang memang betul-betul dapat menjadi pilot project, sehingga forum ni menjadi forum yang brightening, sehingga orang lain tengok, oh ni forum ni bukan forum nak kersing, nak carut marut, tak. Forum ni tak ada carut marut. Saya suka sebab saya pernah masuk dalam room sebelah orang Aceh, asyik carut marut. Saya tak suka. Tapi kalau kita lihat the way they produce their mind is nothing, hanya carut marut. Buat apa? Kalau kita tengok Jawa, cakap manis santun tapi tajam, penetrating. Kita cakap kasar, kita cakap carut marut, tapi tak ada pun yang boleh kita ambil manfaat dari diskusi itu. Itu yang kita sayangkan. So again, I'm saying I'm so happy to join this group, and I always pray on you, selalu berdoa kepada awak semua, semoga room ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pilot project for the future, insyaAllah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thanks for your time, Mr. Loba-Loba. Appreciate it. Okay, Tengku Hanif silakan.
Tengku Wahyuna ingin berbicara, dibuka mic-nya. Pertama-tama saya mewakili orang Aceh di streaming live ini mengucapkan terima kasih kepada Mr. Loba-Loba yang telah memberi statement tegas dan ide-ide brilian. InsyaAllah streaming live di room ini akan sentiasa ada, kita kira 24 hours, untuk menyampaikan aspirasi dan inspirasi tentang kehidupan orang Aceh yang berdasarkan sistem Aceh Merdeka. Jadi kita berbicara bebas, independen, bukan berbicara di bawah dekolonisasi sistem by Indonesia government. Kawan-kawan yang lain ingin buka mic, silakan. Brother, sikit sebelum saya closing statement kena cari makanan. Ini ada satu ayat yang ditulis oleh seorang Aceher. Amin, ibu Mr. Loba-Loba. Ibu? Saya bukan perempuan lah. Mau beribu. I think that wrong typing. Typo lah kot. Dia silap tulis kot. Okey. Rakan yang lain nak berkhabar, berhaju mic. Okay. Enjoy faster. Thank you. Wajar, silakan. Mentang masih ada Mr. Loba-Loba. Masih, tapi Terima sambil kasih, makan Mr. kayaknya. Dia mau berkhabar bahasa Aceh kan. Nah, Mr. Loba-Loba masih. Mr. Loba-Loba, any statement or are you ready to close? Jadi yang kita sampaikan bahwa benar adanya di Aceh sekarang banyak terjadi pembunuhan. Kemarin kasus Imam Maskur, kemudian ada juga di Biren, kasus pembunuhan juga dari oknum. Katanya oknum, tetapi orang itu adalah polisi. Polisi diminta bantu dengan kita untuk mendekati keluarga. Setelah 40 hari ditanam di kuburan itu, dibuka, diautopsi, jenazahnya masih bagus. Itu pembunuhan. Kemudian kasus rental juga dibunuh. Kemudian 3 hari ke belakang juga dibunuh juga, ditembak di kepalanya. Itu yang jual mobil. Dan banyak kasus-kasus yang lain terjadi pembunuhan. Jadi bisa kita katakan yang bahwa Aceh sekarang memang diteror, dibunuh. Nah, itu benar adanya. Kemudian kepekaan sosial dan kepekaan moral yang terjadi seperti disampaikan tadi, yang bahwa tidak ada orang-orang kita sekarang yang bergerak, yang memperjuangkan hak-hak jaminan hidup orang Aceh, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, ini tidak ada. Cuman yang ada hari ini untuk keperluan pribadinya saja. Ini berlaku sekarang yang terjadi di Aceh. Cuma kita harapkan dengan pandangan-pandangan yang diberikan oleh Mr. Loba-Loba, saya sepakat yang bahwa kita mendidik generasi-generasi penerus bangsa kita ini memiliki ideologi secara keacehan. Itu saya sependapat. Karena sekarang ini tidak ada siapa yang bisa diharapkan untuk Aceh.
itu sepertinya tidak ada. Ya. Kalau kita bilang sekarang ada ulama di Aceh, ulama pun tidak ada. Beberapa kasus yang terjadi bahkan tidak ada. Tidak ada yang menuntut keras, itu tidak ada. Coba diperhatikan baik-baik. Beberapa kasus yang terjadi di dalam mengutuk pun tidak ada ya. Statement mengutuk pun dari tidak ada. lembaga MUI, DAI, Rafi'i, Muna, Huda tidak ada langsung. Ya, itu tidak ada. Kemudian itu dari kalangan yudikatif. Kemudian kita naikkan ke atas kepada yudikatif pun itu yudikatif, kepada legislatif pun tidak ada. Mereka itu hanya membantu saja. Membantu kalau enggak ada ongkos pulang dikasih uang ini itu cuman di situ aja. Cuma yang memang mempertahankan bagaimana seperti misalnya kasus yang terjadi di Tengku Bantakiah misalnya. Ini kita buka sedikit. Itu kan memang geonisida. Mereka itu datang masuk ke dalam kompleks pendidikan, mereka itu memang menembaki orang Aceh, bangsa Aceh. Dan itu pun tidak ada perhatian khusus bagaimana pembelaan yang terjadi untuk bangsa Aceh, itu tidak ada. Kemudian dari kalau kita katakan di sini ada pemimpin, itu pun tidak ada. Mereka pun tidak menyuarakan tentang kepentingan hak bangsa Aceh, itu tidak ada. Jadi inisiatif dari Mr. Loba-Loba untuk bahwa ideologikan Aceh Merdeka secara pendidikan, itu saya sependapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut lo kan, menurut tentang Aceh, tiap-tiap jinau nanggro kena merdeka, hanya harus siapkan adalah kabinet mata uang dan studi banding, atau menteri-menteri, bukan cara bertata negara. Yang menurut lo. Penantanya Yohana lagi Aceh, ada pegahnya karap lepasan Aceh hampir. Tapi tanya persediaan untuk kabinet daripada bernegara belum ada. Dekat kementerian aja, menteri luar negeri, menteri teknologi, menteri ini, banyak kali menteri. Dan mata uang harus kita sediakan semua, dan studi banding kita harus buat adalah kedutaan di tiap-tiap negara tentang Nanggro Aceh Darussalam. Mungkin ini pun belum terwujud karena orang kita saling memfitnah, kadang-kadang saling bukan fitnah, berkhianat. Suka berkhianat. Yang kayak udah tuh suka berkhianat. Depan saya ngomong Aceh Merdeka, belakang saya naikkan bendera partai. Iya, makanya tiap-tiap itu negara untuk lepas satu negeri untuk lepas itu kita harus menyediakan itu. Gimana cara kita bertata negara? Harus kita atur itu semua. Kabinetnya harus kita atur. Nah, cuma onan mentang lembu alih selapih. Jadi sambung baca tu. Oke, baik. Terima kasih Tengkuan. Jadi susah mengatur kabinet kalau bersama orang-orang munafik, apalagi dengan pengkhianat. Baik, maka kita harus steril dulu, yang mana pejuang kita asingkan dulu. Jadi pengkhianat biarlah mereka sama-sama golongan mereka. Silakan Tengku Hanif. Terima kasih. Menyampaikan bahasa Melayu Jumaduri Depu terkait apa yang
siapa tadi? Tunku Wan terkait mengatur sistem negara. Itu Tunggu Hanif, itu saya rasa minta maaf Tunggu Hanif, yang disampaikan Tunggu Azhar lebih lebih kompeten untuk kita bahas. Yang dibilang Mat Tungku Wan itu nggak penting sama sekali, itu nol besar, nothing. Silakan Tunggu Hanif. Penting, dua-duanya penting. Nah, begini, terkait apa yang Tungku Wan bicarakan tadi, ini kita harus mengerti. Yang pertama, masih ada orang Aceh yang berjuang, baik di dalam maupun di luar, khususnya di luar. Sistem organisasi itu bisa diubah menjadi sistem negara. Kalau dalam organisasi dikatakan koordinator, kalau dalam negara dikatakan duta. Mungkin ini udah paham singkat saja. Terima kasih. Terkait apa yang Tunku Adhar bicarakan betul, dan saya sudah menyimak, begitu juga yang Mr. Laba-Laba bilang tadi. Penting, pendidikan itu sangat-sangat penting, dan saya sangat setuju. Tapi dalam mendidik itu membutuhkan biaya. Maka tadi menurut saya, bukan saya sarankan, menurut saya, dengan kecanggihan media hari ini, kita mengurangi beban atau meringankan biaya. Jadi boleh-boleh saja menggunakan media. Tapi kalau memang ada kemampuan, tidak salahnya kita mendirikan sekolah atau kita sewa satu tempat di Malaysia untuk orang Aceh belajar, ya baik tingkat itu atas maupun menengah, itu boleh-boleh saja. Itu semua membutuhkan biaya. Sebenarnya kalau kita sepakat, ya hasil bumi yang ada di Aceh itu lebih daripada cukup. Tapi sayangnya sekarang, serupa yang saudara-saudara bicarakan tadi, hasil bumi yang melimpah ruah di Aceh itu yang mengelola adalah Indonesia dengan cara mengajak 1-2 orang Aceh yang mau bekerja sama. Ini masalah besar. Saya tidak bilang itu dari tingkatan apa, dari tingkatan siapa, dari lembaga mana. Nah, itu mungkin kita semua paham. Kalau dulu itu Indonesia sah-sahnya merampas hasil bumi. Kalau sekarang saya kecil hati untuk mengatakan itu merampas, karena ada persetujuan dari pihak-pihak orang Aceh yang ada di Aceh. Ya sudah pasti ada ada uang kopi lah. Begitu juga kalau kita bilang mengapa Indonesia itu mengajak orang-orang terpengaruh di Aceh untuk bekerja sama dengan Indonesia. Ini sejarah Belanda dulu, Senok Hogronyo sudah membaca bagaimana watak orang Aceh ini. Itu dulu watak orang Aceh fanatik kepada orang yang berilmu. Itu saya nggak mau bilang apa itu ilmu dunia ataupun itu ilmu akhirat. Jadi sistem itu Indonesia sangat-sangat menggunakan hal yang demikian. Maka berapa tahun yang dulu itu masa Jokowi, kalau tidak salah saya, dipanggil semua itu orang-orang yang berpenatik, orang-orang yang orang Aceh ini yang terpengaruh, maka dipanggil ke Jakarta. Ya saya tidak tahu apa yang dibicarakan, tetapi setelah pulang daripada itu, ya no comment terhadap apa yang terjadi di Aceh, baik itu pembunuhan, baik itu korupsi, baik itu ya hal-hal yang tidak wajar hidup dalam sebuah negara. Ini yang sangat-sangat kita sayang. Tapi jangan bilang itu ulama itu enggak ada yang tegas, mengancam keras. Ya salah satunya yaitu Abi, ketua daripada FBI ya. Jadi kita semua lihat itu video, dan sering hal-hal yang tidak
mengenai hal-hal yang tidak cocok atau yang tidak beradaban dengan kehidupan orang Aceh, selalu dia bantah, dia buat aksi-aksi. Sayangnya apa? Mengapa rakyat jelantah ini tidak ikut yang benar? Misalnya ada aksi untuk menolak konser di Aceh. Saya lihat cuma dia aja yang datang. Dan 2-3 orang yang sama pemahaman dengan dia itu ada. Jadi kecil. Yang kita harap sebenarnya dari lembaga, baik itu lembaga tingkat daya, baik dan itu lembaga-lembaga lain, sebenarnya semua ini harus bangkit, bangun untuk menuntut keadilan. Begitu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good. Terima kasih dua terona tengkuani. Tunggu pajeri, kiban, nawate. Tengku Wahyuna, katanya. Gad, mentang. Ada su canggu benar. Nah, thu plang lo kan tibo becut makaji hana lom prayo ile. Belum tengah lo BI bilang dari Singapura kena ujo kaji apa? Yang ke bantai aja rumah. Oke, lanjut silakan. Bahasa Jawi. Alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa al-Fatihah kepada Al-Syahid yang perjuangan untuk bangsa Aceh untuk menjalankan kebenaran yang di Aceh. Summa al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Amin, amin ya Allah. Ya Allah, berikan kataku ini adalah benar. Benar itu adalah punyamu, yang salah itu adalah punyaku. Berikanlah maaf ya Allah kepada hamba-Mu. Yang kalau kita bicarakan tentang kolonis Indonesia Belanda itu yang ada di Aceh sekarang, memang hidupnya di Aceh ini sangat sengsara. Memang dari kita tahu, sadari kita sekarang ini memang sangat sengsara rakyat Aceh itu. Dilindasi dan dikriminasi, semua main tipu-tipu. Tapi saya salut dengan yang tadi kita bahasakan, dan tadi Erloba mengatakan lebih banyak tahu memang tentang Aceh daripada bangsa Acehnya sendiri yang saat ini kita rasakan di dalam negerinya sendiri. Itulah sejarah Aceh. Sebelumnya Indonesia sudah ada Aceh, sebelumnya Malaysia sudah ada Aceh. Situlah saya salutnya masih mengerti tentang ideologinya Aceh merdeka. Wali Hasan Muhammad Ditiro membawa jalannya yang ke dalam kebenaran, menegakkan daripada dalam nek tu moyang dia sampai sekarang, mendelatkan ke negerinya dalam Islam kafah. Sedangkan Jakarta itu yang orang Aceh yang mengislamkannya. Tapi kenapa dari saat ini orang Aceh harus menuntut balik mengambil syariat Islamnya ke Indonesia, ke Aceh, ke Jawakarta, maksudnya begitu. Ini yang sungguh sangat kita sayangkan. Begitu juga pendidikan yang ada di Aceh memang tidak ada menguntungkan untuk rakyatnya sendiri, bahkan ditipunya rakyatnya yang banyak. Begitulah dengan saat ini kolonial penjajahan yang ada di Aceh. Cuman kami bangsa Aceh, selaku saya rakyatnya, bangsanya sendiri, saya ini menyatakan bahwa bagaimana caranya mengusir penjajah itu keluar dari tanah Aceh. Dan ada lagi sekutunya yang ada di Aceh. Makanya ada maklumat perang ataupun ada maklumat apa-apa, itulah yang harus dikembalikan kepada yang hak. Dan dipermainkan oleh yang pemimpin-pemimpin yang zalim. Itu yang kami sangat mengharapkan kepada dunia ataupun dalam. Yang siapa saja yang ingin memperjuangkan hak kebenaran, ya Allah, lindungilah dia, jauhkanlah dari bara bahaya. Saya mendoakan semua yang ingin menciptakan Aceh ini merdeka, ya Allah, berikanlah dengan secepatnya. Ya Allah, siapa yang ingin yang mencela Aceh ini untuk yang dizalimi, ya Allah, berikan dengan wakul jakwahzahakal batil batilaka nazahuka, ya Allah, hancurkan dia, binasakan dia, ya Allah.
Siapa saja dia ya Allah. Itu yang kita harapkan saat ini. Kalau kita bicarakan tentang ideologi sekarang inilah yang harusnya kita bicarakan. Alhamdulillah ada room-room begini, kita bicarakan tentang hal begini. Alhamdulillah. Beginilah ucapan saya yang benar, mungkin bisa kita mengambilkan secara faedah, yang manfaat, mungkin yang salah mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan dengan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Raja Muda. Raja Muda dimonitor atau tunggu Pak Jeri, sudah ada waktu. Ada tambahan sedikit Tengku Wahyuna terkait pembunuhan seorang saudagar mobil di Aceh oleh TNI yang terjadi 3 hari yang lalu. Silakan Tengku Wahyuna, tambahan sedikit. Baik, kalau kita bilang masalah dari situ penjajahan di Aceh sekarang, pembunuhan dari bangsa Aceh terus dijajah oleh TNI dan Polri, sedangkan itu sudah jelas-jelas mereka tinggal di Aceh itu untuk mengayomi dan menteladani masyarakat Aceh dan menjaga rakyat Aceh. Tapi sebaliknya Aceh dalam lama-lama sedikitnya itu beginilah yang terjadi. Berita sekarang tidak bisa dibohong karena banyak media-media. Inilah keuntungannya media. Cuma yang sangat kita sayangkan, begitu banyaknya cenkiawan, begitu banyaknya yang ada peduli terhadap bangsa Aceh, tapi tidak ada satu surat pun yang untuk dikeluarkan untuk mengencam tegas kepada TNI dan Polri. Makanya yang kita bilang dari tadi, keluarkanlah TNI Polri ini, nggak perlu di Aceh. Karena negeri sudah damai, untuk apa lagi mereka di sini? Apa yang untungnya untuk bangsa Aceh? Yang ada untuk membasmikan bangsa Aceh? Sudah cukup. Megawati pernah mengatakan darurat militer. Sudah pernah mengatakan, kami hanya ingin tanah Aceh, bangsa Aceh tidak perlu. Itu pernah kami dengar. Makanya jangan ada terulang kali lagi. Kita harapkan semua yang ada elemen-elemen, yang ada jabatan ataupun apa, berilah ada antusiasnya. Bagaimana hati? Coba tengok anak yang sudah tinggalkan itu 3 orang. Sanggupkah kita menengok itu 3 orang anak itu diyatimkan orang? Apakah itu yang dididikan? Itu memang Allah yang memberikan hak yang sebenar-benarnya, dibuktikan mereka itu adalah salah, tidak benar. Makanya so mentang ya Allah yang salah, Nabi ya Allah berganjil ju, berlahir ya Allah bidak le masyarakat, bidak le rakyat. Nyan baru itu. Ya ganti ya Allah ya Allah. Udahlah, saya nggak bisa ngomong karena saya sangat sedih dengan tragedi gitu, karena saya harapnya mungkin ada pertolongan dari Allah. Itulah yang kita harapnya, adalah kebaikan ke masa depan ini. InsyaAllah pasti. Cukup dari segini saya mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tengku Azhar. Oh, sudah turun Tengku Azhar. Mudasir. Silakan Mudasir, buka mic. Mr. Loba masih di atas?